pick list oleh Ibu Grace. Baik, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Ketika kami hadir dan dalam pelayanan kami menguatkan anak-anak Tuhan untuk percaya pada setiap pertolongan Tuhan, janji Tuhan. Maka Bapak saat ini kami pun menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang juga punya pergumulan. Sehingga biarlah ketika kami dipakai Bapa dengan segala talenta yang kami punya, biarlah kami menjalaninya dengan pemahaman yang baik. Karena itu ketika kami saat ini mau belajar dari firman-Mu, kami percaya Bapa bahwa firman-Mu bukan saja untuk kami mengerti, tetapi Roh Kudus yang diam di dalam kami, yang selama ini membantu kami di dalam pelayanan-pelayanan kami, akan menjadi Roh Tuhan yang sama, yang memberikan kami keberanian untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami, teristimewa ketika kami menjalani pelayanan kami dalam situasi seperti ini. Karena itu Bapak, kami mohon mari ajari kami dan bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan sama-sama membaca Alkitab. Saya akan share screen. Beda ya? Kita sama-sama, jadi nggak perlu lagi handphonenya diambil untuk baca. Buka Yunus 1 ayat 2 ya. Baik, judulnya bahkan Allah pun pakai prinsip sekali dayung. Seperti apa dan implikasinya untuk Bapak Ibu dan saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan apa? Mari sama-sama kita baca Yunus 1 ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia Bapak Ibu dan saya yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya, terpujilah Tuhan. Selamat malam semuanya, Shalom. Biarlah yang tampil di device masing-masing itu slide-nya ya. Nanti suara saya hanya butuh, kalau saya butuh suaranya aja. Ya, yang lebih penting apa yang akan Bapak Ibu dengar. Dan lihat di slide-nya. Bapak Ibu dalam situasi seperti ini kita nggak bisa kemana-mana, serba terbatas, tetapi puji Tuhan banget karena ada banyak jalan dibukakan untuk tetap Bapak Ibu dan saya bisa melayani. Ya. Walaupun dalam berbagai macam keterbatasan. Ya salah satunya yang kayak gini-gini memang kita mesti maklumin. Ya, masih harus belajar di mana sih tombol mic-nya mana sih, tombol mic-nya mana ya? Ini kenapa muka saya kok cuma setengah gitu kan? Tetapi paling tidak kita semua bisa belajar untuk tetap terkoneksi satu sama lain dan syukur-syukur kita bisa melayani bersama ya, Bapak Ibu. Dan hari ini kenapa saya memakai sekali dayung, tadinya Niko udah ngasih saya materi dengan tujuan lengkap lah pokoknya. Cuman waktu saya baca, kok kayak banner di kementerian ya, maksudnya serius banget gitu loh. Si Niko ngasih tema tujuan tuh serius banget, ini kayaknya kita mau rapat di kementerian nih, bukan mau persekutuan. Jadi akhirnya saya ganti ya kan. Kan kalau kayak gini kan kita jadi kepo, bahkan Allah pun pakai prinsip sekali dayung, kan kepo. Ya kan, bacaannya itu juga aneh. Nggak ada dayung-dayungnya. Bener sih, ada naik kapalnya gitu. Tetapi apa hubungannya sekali dayung sama bacaan kita tadi ketika Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Itu sebabnya sekarang saya minta Bapak Ibu untuk pikirkan. Ya, jawab aja dalam hati, nggak usah dikasih tahu ke saya ya. Jawab dalam hati supaya jawabannya jujur. Supaya jawabannya ya emang kayak gitu. Ya. Pikirkan kenapa Bapak Ibu menjadi anggota paduan suara dan masih bertahan sampai pandemi ini. Masih tetap ada hasrat untuk melayani. Padahal kalau boleh jujur, saya sih nggak dikasih tahu sama siapa-siapa. Saya nggak kasih tahu, saya cuma menuduh. Ini cuma menuduh doang. Ya, saya nggak dengar berita apapun dari Niko. Niko cuma ngasih tahu Bu Grace kalau mimpin kebaktian. Ya udah ayo, gitu. Nggak ada informasi apapun dari Niko.
Jadi saya cuman menuduh ya, cuman menuduh. Saya nggak dapat informasi dari mana-mana. Namanya paduan suara tuh tetap aja ada orang yang ngeselin, ya. Ini kok nggak usah ngangguk-ngangguk, ya nanti ketahuan, ya. Ya, di paduan suara, walaupun kita tuh nyanyi memuji Tuhan, tapi ada orang yang bikin kita, ya Tuhan, tiap kali kita mau latihan atau mau nyanyi, Tuhan tolong tuh orang ya, itu kebangetan banget orang itu, ya. Yang nggak suka ngapalin lagu, yang tiap itu kelihatan banget kalau udah direkam gitu, dia lip sync kayaknya nih, dia ngapal nih kayaknya gitu ya. Yang latihannya nggak disiplin, waduh banyak banget. Tapi kenapa Bapak Ibu masih tetap menjadi anggota paduan suara dan masih bertahan sampai sekarang? Tadi saya bilang biar jawabannya tetap jujur, Bapak Ibu pikirkan jawabannya, jawab masing-masing, nggak usah dibukakan ke saya. Ya, kalau saya tidak akan pernah masuk paduan suara manapun karena saya nggak bisa baca not. Jadi daripada saya dipermalukan seluruh dunia, lebih baik saya nggak usah masuk paduan suara. Ya, itu sebabnya saya nggak masuk paduan suara. Saya nggak tahu mana bedain antara angka 1 sama angka 2 tuh nadanya gimana, angka 2 ke angka 7 tuh nadanya gimana, saya nggak tahu. Jadi lebih baik saya ngurusin firman Tuhan aja. Bapak Ibu lah yang ngurusin paduan suara. Oke? Nah, bahkan kalau kita lihat ya tadi sudah ada yang sampai dipanggil Oma. Wah, luar biasa. Ya, tadi Niko bilang, ada anggota kami sampai 80 tahun. Saya bilang, luar biasa. Ya, kalau orang udah di dalam usia, aduh udahlah saya nggak mau, saya di rumah aja di rumah. Tapi kalau masih ada yang tetap ingin untuk memikirkan cara bagaimana saya bisa melayani Tuhan dengan suara saya gitu. Kenapa sampai bertahan dengan kondisi banyak orang yang menjengkelkan juga gitu ya, banyak kejadian yang tidak menyenangkan juga ya. Karena saya mau ngasih tahu ini buat Bapak Ibu. Kenapa itu sebabnya kenapa Allah memakai prinsip sekali dayung. Karena saat Allah tanpa Bapak Ibu sadari, tanpa Bapak Ibu Saudara sadari, saat Allah memakai seseorang untuk ngebenerin orang lain, di saat yang sama Allah juga ngebenerin orang itu. Oke? Kenapa sampai dalam situasi yang berbagai macam kita masih tetap bertahan? Karena ketika Allah sedang memakai seseorang untuk ngebenerin hidup orang lain, di saat yang sama Allah pun ngebenerin orang itu. Ya. Kadang-kadang berhasil. Orang lain dibenerin. Dia juga dibenerin. Orang itu juga dibenerin. Tapi kadang orang lain gak jadi bener, dia juga gak jadi bener. Kadang orang lainnya nggak jadi benar, dia jadi benar. Kadang orang lainnya nggak jadi orangnya jadi benar, dianya nggak jadi benar. Gitu ya. Hasilnya memang macam-macam. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu video. Semua udah pasti tahu lah. Semua udah pasti tahu. Video ini viral belakangan ini. Namanya Tante Lala. Ya, sengaja di sini saya cari video yang ada terjemahannya. Ya, supaya Bapak Ibu tahu karena ini ngomongnya pakai bahasa Manado. Pakai logat Manado, bukan bahasa Manado, pakai logat Manado. Ya, jadi ibu-ibu yang ngajarin anaknya Pancasila. Lihat, udah pernah nonton nggak? Udah nonton belum? Wah, nggak terupdate nih. Ibu-ibu ngajarin anaknya Pancasila, tapi kemungkinan anaknya ini disleksia, jadi dia tuh tidak terlalu mahir untuk mengingat kata-kata. Ya, karena dalam kondisi belajar online gini ya, kita lihat bagaimana Tuhan memakai seseorang untuk ngebenerin orang lain, tetapi di saat yang sama Tuhan juga sementara sementara ngebenerin orang itu. Kita lihat apa yang terjadi pada Rafa dan mamanya waktu belajar menghafal Pancasila. Pancasila. Tunggu dengar dulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Coba lihat di sini. Lihat di sini. Pancasila. Satu. Yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Tunggu. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Maha Esa. Coba baca gimana nyong? Coba cerita. Coba. Tidak. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa.
Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha M-A. Sinyalnya Ibu Grace terganggu kayaknya. Terputus, Ibu Grace. Ibu Grace terputus ya. Kita tunggu dulu. Apa kabar yang lain yang baru datang, Bu Aris, Pak Hendra, Yandi, Yani? Lumayan ada 27 orang. Baik kok. Ya, good. Itu Sunata ada masuk. Sunata. Kita tunggu Bu Grace ya. Pak Yosep keluar masuk nih. Mungkin putus. Ada yang pakai 2 handphone. Salah satu mesti dimatiin mikrofonnya. Kalau enggak pasti double. Pak Yosep kali. Oke. Oh, lagi ya. Saya ambil kereta dulu. Hah? Ambil lapar. Lili mau ngambil kroket gitu. Iya tante, orang masih khotbah. Wah, saya masih recording nih. Mendingan stop dulu aja ya. Oke. Bentar ya. Nah ini kita lewatin biar masih bisa ya. Jadi Bapak Ibu, nah Bapak Ibu tadi sudah suara saya jadinya endet-endet ya? Enggak. Bagus. Enggak sih. Ya oke, baiklah. Semoga sebelum dia menjadi makin lebih parah. Ya, sorry Bapak Ibu. Ini rupanya satu kompleks mati semua. Jadi kalau tadi kita lihat ya ibu-ibu yang dia harus sabar jadi dia lagi ngajarin anaknya sebenarnya, tetapi di saat yang sama dia juga lagi diajarin untuk bisa sabar ngadepin anaknya dengan keterbatasan anaknya. Ya, sekarang kita mau lihat sekali dayungnya Allah di dalam Alkitab. Salomo itu orang yang Allah utus ke Israel, tetapi kepada bangsa Israel. Tetapi di saat yang sama dia dibenerin, bangsa Israel juga dibenerin. Ya. Lalu kemudian ada Esther ke bangsa Yahudi, Daniel ke bangsa Babel, Yunus ke bangsa Niniwi yang bukan Yahudi. Apa saja yang dibenerin? Ya, apa saja yang dibenerin? Kita kehidupannya orang Israel menjadi lebih baik. Ya. Salomo dia menata kehidupan orang Israel dengan lebih baik karena di tangan Salomo Israel menjadi begitu terkenal gitu ya, punya banyak sekali sahabat dari mancanegara. Dipuji-puji Israel itu. Tetapi di sisi lain Allah menata hidup Salomo.
Benar dia dikasih hikmat, tetapi hikmat itu sebenarnya harus dipakai untuk menjadikan dia lebih baik. Namun kita semua sama-sama tahu bahwa selalu lebih baik, tetapi justru dia mengambil keputusan-keputusan yang keliru, termasuk mengadakan perkawinan politik yang tujuan membuat dia jatuh dalam penyembahan berhala. Kita Yahudi dengan mengajak bangsa itu mengandalkan Allah. Padahal mungkin saja bangsa Yahudi sudah lama sekali nggak berdoa, gitu ya, karena mereka tinggal di bangsa asing. Tetapi di sisi lain juga Allah menempatkan Esther di tempat terbaik untuk membuat dia belajar mengandalkan Allah. Selanjutnya, Daniel. Kita lihat Daniel hadir di tengah bangsa asing, dia menolong pemerintahan bangsa itu untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar. Namun Allah mengaruniakan hikmat bagi Daniel juga. Bangsa Babel dibenerin gitu ya oleh Allah dengan bantuan keputusan-keputusan Daniel, tapi di sisi lain Daniel pun juga dipakai oleh Allah, dibenerin oleh Allah, sehingga di tengah-tengah bangsa asing dia pun tetap dapat berlaku sebagai seorang penyembah Allah. Nah, kita lihat Yunus yang tadi kita baca. Yunus itu diutus untuk mengajak bertobat sebuah bangsa yang besar. Karena Niniwe saat itu sudah menjadi sebuah bangsa yang besar di masa itu ya. Sudah menjadi bangsa yang besar, mapan, ya, tetapi mereka tidak menyembah Allah. Yunus diutus untuk ngebenerin bangsa Niniwe. Tetapi di sisi lain Yunus sendiri juga dibenerin oleh Allah. Ya. Yunus sendiri juga dibenerin oleh Allah. Dengan disuruh pergi kepada bangsa Niniwe. Ya, Yunus sendiri juga berulang kali mendapat ajaran Allah. Ya, agar dia mau nurut, agar dia mau rendah hati. Berulang kali Allah memperbaiki pemahaman Yunus. Sehingga Yunus menjadi orang yang menyadari betul bahwa dia harus adil. Dia hidupnya Yunus lebih baik. Selanjutnya kita lihat Paulus. Paulus mengabarkan Injil. Injilnya itu mengubahkan hidup orang-orang Yahudi, tetapi di saat yang sama Allah pun menjadikan pelayanan Paulus sebagai cara untuk mengubahkan Paulus. Sehingga kita lihat sampai akhir hidupnya Paulus, sekalipun dia dipenggal, namun dia tetap menjadi pengikut Kristus yang sejati dan dia tidak mengubah keputusannya. Walaupun keputusannya itu akhirnya malah membuat dia menjadi seorang yang harus menyerahkan nyawanya, ya. Menurut Bapak Ibu mana yang berhasil? Salomo ke bangsa Israel itu dua-duanya berhasil atau cuma satu atau bahkan tidak berhasil? Yahudi berhasil atau enggak? Esther dibenerin, bangsa Yahudi juga dibenerin atau enggak? Begitu juga Daniel ke bangsa Babel. Danielnya dibenerin, bangsa Babel juga dibenerin. Apakah Yunus juga dibenerin? Dan penduduk Niniwe juga dibenerin? Atau hasilnya seperti apa? Kalau Yunus kita lihat nyaris ya. Berulang kali dia keras kepala. Tetapi akhirnya paham. Demikian juga dengan Paulus kepada orang-orang non-Yahudi. Bapak Ibu, respon pribadi ikut menentukan keberhasilan sekali dayung. Respon Bapak Ibu dan saya menanggapi pembentukan Allah buat kita, itu menentukan apakah sekali dayung itu berhasil. Bapak Ibu, saya mau ngasih tahu ini. Bapak Ibu bergabung di Padus bukan karena bisa nyanyi saja. Bapak Ibu bertahan di paduan suara bukan karena suka nyanyi saja. Tetapi Bapak Ibu ada di paduan suara, kekeh untuk bertahan sampai saat ini,
Karena tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu tuh lagi berusaha memberi diri untuk kalau bisa lewat setiap pujian dan pelayanan kita ngebenerin hidup orang lain. Seperti pujian yang tadi dinyanyikan ya. Bacaannya dibilang beri hatimu. Saat itu mungkin saja ada orang yang sedang menghadapi badai menderu. Tetapi ketika dia Ibu Grace keluar lagi. Kita tunggu ya. Oke, sudah ada. Sudah ada lagi. Udah nyala lampu ya, Bu? Oke, ada lagi. Bapak Ibu sorry ya, kita jadi sambung menyambung kayak gini. Minta maaf. Karena ini di luar kendali saya. Sorry banget. Ya, jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu menjadi sasaran pertama pujian yang Bapak Ibu nyanyikan. Baru setelah itu mereka yang Bapak Ibu layani. Sama lah kayak saya. Ya, saya jadi sasaran pertama setiap firman Tuhan yang saya bawakan. Sesudah itu baru Bapak Ibu. Jadi kalau kata Bapak Ibu, Bu Grace tadi tuh saya kayaknya kena banget. Saya udah duluan kena Bapak Ibu. Bu Grace kayaknya tadi saya tertampar. Saya lebih dulu tertampar Bapak Ibu. Bu Grace tadi saya itu kayaknya kok kayak di ini banget ya sama firman Tuhan. Saya juga lebih dulu kena Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi lewat apa yang saat ini kita lakukan, Allah mau ngebenerin orang lain. Sama seperti mamanya Rafa tadi. Ya, dia mau ngebenerin orang lain, tetapi yang menjadi sasaran pertama, itu sebenarnya kita. Pujian yang Bapak Ibu nyanyikan, Bapak Ibu lah sasaran pertama dari pujian itu. Dan suara saya masih kedengeran kah? Masih ya, oke. Dan setelah itu mereka yang Bapak Ibu layani. Bapak Ibu, ini berikut ini video yang kita akan lihat. Videonya singkat banget, cuma beberapa detik. Jadi dilihat baik-baik, semoga nggak endet-endet ya. Lewat usaha Bapak ini untuk ngebenerin anaknya, menjamin perasaan anaknya. Saat itu juga Allah sementara ngebenerin ayahnya. Jadi anaknya ini pulang merasa lagi sedih banget, jadi mau curhat sama papanya, tapi dia nggak mau bilang kenapa dia sedih. Gitu ya. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan membentuk papanya yang badannya keker kayak Ade Rai ini untuk bisa nolongin anaknya. Jadi anaknya dihiburkan oleh papanya, tetapi papanya dijadikan orang tua yang dapat memahami anaknya oleh Allah. Kita lihat sama-sama. What's wrong, kid? Talk to me. Tell me what happened. Talk to me. What happened? Where's your mommy? I want some mommy too. Baby, talk to me. Just tell me what happened. Why are you crying? That's why. Because what? What happened? Feel better? Don't let them see you cry, okay? Okay. Huh? Yeah, you want to hug? Ya, anaknya sedih. Ya. Tetapi ketika papanya berusaha untuk membuat anaknya terhibur, tetapi di sisi yang sama Tuhan juga membentuk papanya sehingga menjadi seorang ayah yang mau ngertian. Ayahnya hadir untuk ngebenerin anaknya, dan Allah hadir untuk ngebenerin ayahnya. Jadi apa yang mau saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu yang sampai saat ini masih berjuang untuk tetap dapat melayani dengan talenta yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu, selamat ngebenerin orang lain. Dan sekaligus dibenerin Allah melalui setiap pelayanan. Tuhan Yesus membantu. Amin. Silakan Ibu.
Boleh di stop share dulu ya, Bu. Thank you. Ya, sudah. Sekarang dibuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi. Dikasih ruang 3 orang. Mungkin juga boleh secara interaktif. Misalnya ada yang mau ditanyakan juga boleh ke Ibu Grace langsung. Boleh juga dalam bentuk kesaksian. Ibu Sandria